Di mana, Bang? Nih sini aja nih, udah nih. Ya, Bang. Shot. Ini satu. Ini nih, taruh, Bang. Iya, ini gua kasih. Nah. Tadi ini gua aja tadi ini. Buka aja. Belum. Biar kerja gue. Dapat banyak dipanggil ya. Duran dong. Duran. Lalu itu paling depan, Bang. Yuk, kameramen udah belum? Kalau. Kameramen. Belum. Ini sudah nanti. Yuk, udah belum? Belum. Bisa duduk gue, bisul. Ayo, seperti apa rumahnya hari ini tambahan BAP Ya, tambahan. tadi kita sudah dipanggil ya undangan dari Polres Jakarta Selatan khususnya tim penyelidik dari Ranmor. Tadi kita sudah ada penambahan pertanyaan sekitar ada 10 pertanyaan, di mana juga tadi ditanyakan perihal balik nama mobil dan ada perubahan dari harga mobil ya dari 290 juta menjadi 260 juta. Selebihnya sih pertanyaan mengenai mobil tahu nggak ada di mana dan lain-lain lah. Tadi kita diperiksa kurang lebih hampir 2 jam ya, dari jam 10 tadi kita dapat undangan dan tadi udah ditambahkan dan diklarifikasi atas laporan kita per tanggal 27 Juni 2024 kemarin seperti itu. Dari info mungkin mobilnya beredar di daerah mana? Enggak sih, enggak ada. Tadi sempat diperiksa perubahan harga dari 290 ke 260 itu seperti apa, bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Jadi awalnya emang aku ingatnya pokoknya di bawah 300 aja. Jadi aku pikir awalnya kan 290, terus ternyata ada bukti transferan ke pemilik mobil sebelumnya, ternyata hanya 260. Tuh. Karena kan aku lupa ya udah berapa tahun yang lalu. Yang beli mobil siapa waktu itu? Yang 100 mobil itu gitu. Ya, Waktu dibeli apa cash atau kredit apa gimana? oke. Jadi ada beberapa yang dari klien saya transfer ke saudara pelapor juga. Beli berdua berarti jatuhnya. Sebagian besar banyak dari Kim. Jenis mobilnya sendiri apa sih Bang Maci mungkin? BMW ya tahun 2011. Sedan kan? Iya. Itu alasan kenapa ada perubahan harga itu bisa dijelaskan itu? Ya. lupa. Ya, Jadi lupa. Aku awalnya pokoknya aku mikirnya kayaknya kalau nggak salah 290 deh, terus ternyata baru keluar buktinya kalau ternyata yang ditransfer itu 290. Dan pemilik mobil sebelumnya juga kan sudah dimintain keterangan juga dan sudah dipanggil. Jadi agar kasus ini terang-benderang dipanggil semuanya. Sudah secara cepat juga tim Polres Jakarta Selatan sudah memanggil para saksi-saksi ya. Kim, mobil itu sudah ganti nama, Kim? Namanya di aku. Iya, udah ganti balik nama nama. atas nama kamu. Iya. Oh, artinya langsung proses ganti nama pada saat pembelian itu. Gimana? Pada saat proses pembelian itu langsung ganti nama. Langsung ganti nama ya. Ya, Langsung atas nama kamu pribadi. Iya. Bang, kemarin kan sempat disinggung bahwa ini mobil ini, Edward bilang bahwa mobil ini adalah harta bersama. Itu bakal menyulitkan juga nggak sih ke depannya? Optimis nggak sih kalian bakal ada unsur penggelapannya bakal? Ya kalau itu ya kita optimis ya, nanti kan diperiksa juga apakah tentunya kita sudah memberikan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan biarkan tim penyelidik bekerja ya, apalagi tentunya habis ini mungkin akan segera secepatnya akan gelar perkara ya, tapi kita tidak mau mendahului tim penyelidik ya seperti itu, karena kita sudah membuat laporan dan kita sudah percayakan. Apakah perlu nanti juga diperlukan adanya keterangan ahli, kita serahkan saja pada Polres Jakarta Selatan. Bang, mungkin di luar laporan apa sih upaya Kim untuk mendapatkan mobil itu lagi gitu? Ada upaya yang dilakukan nggak sih? Apalagi Kim juga mengenal NL sendiri kan, NL dan Udah sempet aku sebelum laporan sih sebenarnya udah sempet aku datengin ke rumahnya NL. dan aku bilang saat itu masih di situ mobilnya. Aku di rumahnya NL Di Bali apa di Jakarta? di Jakarta. Karena aku kan tahu kan dia tinggal
dan masih ada di situ awalnya mobilnya. Terus aku ngobrol sama mamanya karena NL lagi ada, ngobrol baik-baik, semuanya baik-baik. Aku udah jelaskan posisi aku juga ke mamanya gitu. Mamanya saat itu juga ngerti kalau itu memang atas nama aku mobilnya, dan aku mau pakai juga buat anak-anak aku gitu loh, biar mereka kemana-mana gampang gitu. Cuman NL-nya sendiri dia tidak datang, dia pokoknya katanya ada urusan ini urusan itu segala macam. Akhirnya aku pulang dan lama kemudian ya mungkin semingguan kemudian udah nggak ada lagi di rumah itu, seminggu 2 minggu setelah itulah. Itu mungkin dibawa kampung dulu. Kalau ya sebelum kita membuat laporan, tentunya juga kita sudah memberikan ya semacam pesan ya kepada yang dititipkan ya, seperti itu. Sekitar bulan 2 bulan lah kita udah ngasih pesan gitu sebelum membuat laporan. Bahkan juga terkait hal lain mengenai perceraian pun juga kita pernah mengundang saudara tergugat juga, saudara Edward gitu, untuk membicarakan permasalahan semua gitu. Tapi saat kita hadir, saudara Edward malah tidak hadir di tempat yang kita berjanjikan gitu kan untuk bertemu. Jadi kalau kemarin kaget digugat atau apa, enggak, kita udah memberitahu semua kok, ada bukti-bukti chatnya dan dibalas juga. Cuman pas hari H untuk ketemu, beliau tidak hadir gitu. Indikasi dijual nggak sih? Indikasi sih nggak tahu ya. Ya kurang tahu deh. Kita sampai sekarang juga tidak dapat info ya mengenai keberadaan mobil itu. Dan dari keterangan klien saya juga, selain mobil BMW, mobil Pajero juga ada di saudara Edward gitu. Cuman kita nggak tahu keberadaannya kan. Seperti itu. Dibeli bersama apa yang punya pribadi kaki? Kalau Pajero itu dia yang lebih banyak belinya daripada aku gitu. Dia yang cashnya lebih banyak lah ya saat itu daripada aku. Cuman aku juga ikut serta dalam ngurusin bayar untuk STNK-nya lah, atau maintenance-nya, servis atau apapun itulah, bensin gitu-gitulah pokoknya. Cuman ya udah aku ngerti kalau oke, lo perlu mobil, ambil aja gitu loh. Emang aku juga nggak ngerasa kepemilikan atas mobil itu, ya udah lo bawa aja gitu. Cuman kok pas mau ngambil BMW malah dibuat begini, padahal anak-anak kan sama aku. Iya, kalau aku mah gampang gitu. Aku alhamdulillah kalau kerja syuting ada jemputan. Terus kalau untuk urusan lain gampang lah ya. Aku malah membiasakan diri untuk naik transportasi umum apapun itu, kayak Transjakarta lah, terus komuter lain lah, terus MRT apapun itulah, taksi online segala macam. Cuman anak-anak aja yang kasihan, karena masalahnya bukannya mobilnya nggak ada sebenarnya. Mungkin udah komunikasi sama kakak Mara kan kemarin kan bilang di DM udah ada ini kayak mau ngasih mobil ngasih kakak Mara sendiri kan bisa gak mungkin apa perlu dikasih kendaraan gitu. Enggak, belum dibalas sih. Bilang apa waktu di DM? Aku bilang halo kak, aku mau diobrolin tentang ini, yuk kita telepon, yuk kita ngobrol. Kalau misalnya anak-anak bisa kirim mungkin nanti tantenya ke sini. Itu nggak penting sebenarnya, mamaku juga bisa gitu loh, bukan soal disetirin, bukan soal dikasih mobil atau apapun. Mobilnya udah ada 2 gitu masalahnya gitu. Cuman kalau emang nggak mau dikembalikan ya aku saat ini sedang ya gitu, aku lagi kerja supaya anak-anak ada mobil baru, supaya mama dan mamaku dan anak-anak bisa gampang lah travelingnya. Melihat anak-anak terlantar dengan tidak ada mobil, gimana Pak fokus? Sebenarnya nggak terlantar juga sih. Jadi emang mereka saat itu kalau foto yang beredar ya itu baru posisinya baru
selesai les, terus mamaku ngirimin foto anak-anak lagi duduk di pinggir jalan gitu, mereka lagi nungguin bajai gitu. Terus aku, mamaku bukan berarti gimana gitu, cuma mau ngirimin foto aja ke aku yang kayak aduh ya Allah, kasihan banget anak gue lagi nguap, lagi capek, maghrib duduk pinggir jalan nungguin bajai. Mamaku gitu sih, old school sih orangnya gitu. Jadi kalau nggak perlu naik gokar banget sih, udah yang gampang gitu nyari bajai atau angkot gitu. Nah, kan daerah-daerah itu mamaku udah ngerti lah cara carinya tuh gimana tuh ngerti gitu. Jadi aku aja yang sedih dan akhirnya aku sharing di Instagram aku tuh, aduh ya Allah, kasian banget. Kali aja kalau bapak yang ngeliat ini terketuk hatinya gitu loh, mikirin anak-anak gitu. Tapi itu aja sih sebenarnya. Mungkin menegaskan aja, mungkin alasan Edward sendiri gak ngasih apa benar karena kesederhanaan itu melatih anak-anak hidup sederhana segala macam. Ya. Artinya nggak pernah disampaikan kenapa sama Kim? Enggak sih, enggak jelas, makanya bingung kenapa. Hakim menurut ada perjanjian pernikahan ini kamu sendiri. Ya, nggak perlu dijabarkan di sini lah. Kita udah ngasih ke tim penyelidik Polres Jakarta Selatan biar mereka yang bekerja dan menelaah kan seperti itu. Apa mungkin kamu dikasih mobil karena mungkin harta gue yang kayak gitu. Ya pokoknya sudah dituangkan semua ya untuk dijabarkan di sini, nanti biar tim penyelidik aja. Nanti kan habis ini kan juga akan masuk ke gelar perkara ya. Apakah gelar perkara atau perlu ditambahkan juga ahli-ahli pidana seperti itu kan. Seperti itu. Bang, tapi tadi ada bukti tambahan yang disertakan atau hanya interview aja, Bang? Ya, rekening keuangan tadi kita lampirkan kepada tim penyelidik ya. Penyelidik Lanmor sudah kita berikan. Saksi sejauh ini sudah berapa yang diperiksa? Saksi dari kita sih sudah dipanggil ada satu, terus dari pemilik mobil sebelumnya juga sudah dipanggil. Hakim kemarin nggak sudah mewenang dengan hasil putusan dari Bang Maji kemarin udah ya dari hasil Mediasi. Iya, mediasi gagal. Sudah di. akhirnya Udah akan lanjut juga ke akhirnya lanjut juga. Iya. apa gimana? Kan Mas Edwan inginnya masih rujuk kan tapi akhirnya Dia kan emang udah ditanda tangan ya pas mediasinya gagal gitu. Ya, emang sesuai ekspektasi. sorry ini yang masih hangat banget tuh nafkah 5.000 itu mungkin seperti aktivitas sindiran. Enggak sih sebenarnya, aku bukan bermaksud untuk nyindir apa gimana sih, enggak sama sekali. Ingat nggak sih pas aku ngomongin soal aku masukin gugatan kayaknya 5.000 aja sih. Itu tuh pemikiran aku adalah oke, nafkah ida, nafkah Mutah apa segala macam. Kalau memang harus dibayar, wajib dibayar oleh tergugat, aku tidak mau memberatkan. Makanya aku tulis dari 1.000 aja, 1.000, apa 5.000 gitu. Jadi bukan yang maksudnya sindiran sebenarnya. Karena untuk aku tidak menyulitkan aja, untuk tidak mempersulit. Aku nggak mau aku nggak mau mempersulit dia dalam hal itu. Aku cuma minta dia tanggung jawab atas anak-anak aja, nafkah anak aja, itu aja sih. Mungkin akhirnya Bang Edward sendiri udah mulai dulu nih sulit ketemu anak. Nah, sebenarnya seperti apa? Itu aku nggak ngerti itu sulit ketemu anak itu dari mana ya. Kita sudah mengantongi bukti-bukti chat kok dari Kim justru yang mengabarkan mau nggak menelpon anak, mau nggak ketemu anak. Dari klien kami tidak mempersulit. Kapan aja bapaknya mau ketemu atau mau datang, bahkan Kim yang menchat gitu loh. Aku yang menawarkan. Iya.
Udah ya. Ya. Bang, kalau dari segi hukum mobil itu punya siapa sih bang sebenarnya? Bang? Kalau dari Biar, segi hukum ya, punya siapa sih? nantinya kan biar tim penyelidik yang bekerja lah, karena udah di kepolisian kita bisa masing-masing bisa berteori hukum. Kan sudah ada pranikah, itu sudah ada pemisahan harta. Ya, tapi kan tentu juga kan hukum pidana itu ada niat jahat, mens rea, atau nanti biar tim penyelidik membuktikan seperti itu. Oke. Oke. Oke, makasih. Mobilnya udah ada. Iya itu udah datang.